Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan gaya statis dan statika grafis. Dalam mempelajari gaya-gaya dalam mesin, tentu melibatkan dua jenis gaya, gaya statik dan gaya dinamik. Namun di sini akan dibatasi bagaimana gaya-gaya ini berasal. Apakah itu dari berat komponennya, gaya-gaya akibat dari energi yang ditransmisikan, gaya-gaya dari beban yang dikenakan, gaya-gaya inersia, gaya-gaya gesek, maupun gaya-gaya pegas. Oleh karena itu, akan diberikan suatu pembahasan singkat mengenai prinsip-prinsip dasar analisis gaya statik. Dalam menganalisis gaya statik, dibutuhkan statika grafis, khususnya untuk mesin-mesin yang lebih kompleks. Dengan melakukan penyelesaian dengan statika grafis, tentu kita mengingat mata kuliah statika, di mana ini merupakan penerapan langsung dari persamaan-persamaan keseimbangan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa gaya merupakan sebuah vektor, di mana vektor memiliki tiga variabel atau tiga sifat, yakni memiliki besar atau harga, berada pada satu titik pada garis kerja gaya, dan memiliki arah gaya. Untuk pembahasan kita kali ini, gaya kita akan tinjau dalam bentuk couple, 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan, 4 gaya tak sejajar dalam keseimbangan, 5 atau lebih gaya tak sejajar dalam keseimbangan, dan gaya-gaya paralel. Gaya yang pertama, kita akan masuk ke couple. Couple didefinisikan sebagai dua buah gaya yang sama besar, paralel, dan berlawanan arah. Gaya resultannya 0, tapi momen dari kedua gayanya adalah harga yang konstan, yang merupakan hasil kali gaya dengan jarak. Couple biasa juga disimbolkan dengan T. F dikali H. Sebagai contoh, ada batang penghubung 2, di sini ada A dan juga B. Kemudian diberikan gaya F di A. Maka couple didefinisikan sebagai dua buah gaya yang sama besar. Mestinya ada gaya yang sama besar di B, sifatnya paralel dan berlawanan arah. Untuk itu, kita menentukan jarak terlebih dahulu. Buat garis yang tegak lurus dengan F, kemudian hubungkan dengan B. Tentu ini tegak lurus juga dengan garis H. Nah, disinilah posisi dari gaya di B. Besarnya sama dengan F. Jika kita ingin membedakan, misalnya ini adalah F1 dan ini adalah F2. Sehingga besarnya T di sini atau momennya F1 dikali H atau F2 dikali H. Selanjutnya, kita akan membahas 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Ketika ada 3 buah gaya, dilakukan penyelesaian grafis dengan menghubungkan gaya-gaya yang membentuk satu gambar tertutup, sehingga resultannya 0. Jadi, ketika misalnya ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3, kita hubungkan menjadi poligon tertutup seperti ini. Masukkan nilai F1-nya, F2, dan F3. Contoh yang lainnya, ketika dalam sebuah mekanisme ada 3 buah gaya, di mana gaya F1 besar dan arahnya sudah diketahui, sedangkan F2 arahnya sudah diketahui, tetapi besarnya atau harganya belum kita ketahui. M3 yang bekerja di titik M, besar atau harga, dan arahnya belum diketahui. Dengan menggunakan konsep bahwa gaya merupakan vektor yang memiliki 3 sifat, memiliki besar atau harga, memiliki arah, dan juga bekerja pada satu titik, maka ketiga buah gaya ini kita pertemukan dalam satu titik. F1, F2 sudah bertemu. Selanjutnya F3 kita pertemukan ke titik pertemuan antara F1 dan F2. Misalnya ini adalah N. Bertemu di titik N.
Dari sini, arah F3 sudah kita ketahui. Tinggal kita menggabungkan antara F1, F2, dan F3. F1-nya kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian F2 dan juga F3. Hal yang perlu diketahui di sini adalah kita bisa memasukkan terlebih dahulu F3, kemudian masukkan F2. Dari poligon gaya, kita sudah mengetahui besar dan arah dari F2 dan F3. Arah F2 ke kanan, kemudian F3 ke atas. Perlu dipahami di sini bahwa ketika kita ingin menyelesaikan persoalan gaya-gaya statis, hanya 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, seperti pada contoh, harga atau besarnya F2, kemudian harga dan arah dari F3. Jadi ada 3 variabel yang tidak diketahui. Selanjutnya kita akan masuk ke 4 gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Di sini, dalam sebuah mekanisme, ada F1, F2, F3, dan F4. F1, besar dan arahnya sudah kita ketahui. F2, arahnya kita ketahui, tapi besarnya atau harganya belum kita ketahui. Selanjutnya, F3 dan F4, besarnya F3 belum kita ketahui, dan F4, besarnya juga belum kita ketahui. Jadi jika kita menghitung, ada 3 variabel yang belum kita ketahui. Sehingga persoalan gaya statis bisa kita selesaikan. F1, F2 sudah bertemu dalam satu titik. Misalnya kita sebut dia N. Kemudian F3 dan F4 bertemu dalam satu titik, yaitu titik M. Sebagaimana yang kita ketahui, dikatakan seimbang jika resultan gayanya adalah 0. Kita menjadikan acuan titik M. Tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan F1, dan kita tarik garis juga yang tegak lurus dengan F2. Kita sebut dia jarak A dan jarak B. Jika kita mengulas materi kita terkait dengan statika, mungkin kita sudah tidak asing mengerjakan persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Ketika kita acuannya di titik M, maka kita masukkan gaya-gayanya. Asumsi ketika arah dari momennya searah jarum jam, dia positif, jadi F1 dikali A nilainya adalah positif, kemudian asumsi F2 nilainya negatif atau berlawanan arah jarum jam. Dari sini nilai F2 sudah bisa kita ketahui. Cara menentukan nilai F2 bisa kita selesaikan dengan cara ini. Ketika kita ingin menyelesaikan F2 dengan cara grafis, kita menggunakan konsep yang sama. F2 sama dengan A per B dikali F1. Jika kita ubah, F1 per F2 sama dengan B per A. Kita buat garis mulai dari titik acuan, tarik garis sejauh A, kemudian tarik garis lagi sejauh B. Kita tempatkan F1 di B. Jadi tarik garis yang tegak lurus sebesar F1. Kemudian, karena F2 belum diketahui, maka tarik garis dari titik A tegak lurus, tarik garis, kemudian tarik garis mulai dari titik acuan menyentuh dari F1. Buat dia melewati dari F2, titik perpotongan antara F2 dengan garis miring yang menghubungkan antara O dengan F1, didapatkanlah nilai F2. Dari sini F2 bisa kita ketahui. Jadi kita bisa menggunakan metode analitis maupun secara
grafis. Setelah kita mengetahui besar dan arah dari F2, tinggal kita mencari nilai F3 dan F4. Langkah selanjutnya adalah buat resultan F1 dan F2. Masukkan nilai F1, kemudian masukkan nilai F2. Dapatlah resultan F1 dan F2, di mana arah panahnya ke kiri atas. Dengan menggunakan konsep bahwa dikatakan seimbang jika resultannya adalah 0, mestinya resultan F1, F2 sama dengan resultan F3 dan F4. Jadi F3 dan F4 di sini besarnya sama, cuma berlawanan arah. F3, F4 berarti arahnya ke bawah. Selanjutnya, F3 dan F4 digabungkan ke poligon tertutup. F3 dimasukkan, kemudian F4 dimasukkan pula, sesuai dengan arah yang ada dalam mekanismenya. Jadi kita bisa memasukkan terlebih dahulu F4, kemudian F3. Dari sini kita dapatkan nilai F3 dan F4. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan gaya-gaya sejajar. Ketika kita melihat gambar ini, mungkin kita sudah bisa mengingat kembali materi kita di statika, di mana diketahui besarnya P dan yang ingin diketahui adalah gaya F1 dan F2. Untuk gaya sejajar seperti ini, kita bisa selesaikan secara teoritis dengan menerapkan hukum Newton, sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Untuk statika grafis, kita bisa membandingkan ketika acuannya adalah F1, maka P per F2 sama dengan B per A. Kita tarik garis dengan jarak B, kemudian kita masukkan nilai P di B. Kemudian kita tarik garis dari titik acuan sejauh A. Untuk menyelesaikannya, dari ujung titik P, kita tarik garis menuju titik acuan. Kemudian, tarik garis yang tegak lurus dari jarak A menyentuh dari garis miring yang menghubungkan antara titik acuan dengan ujung P. Dari sini didapatkan nilai F2-nya. Bagaimana dengan F1? F1, kita menarik garis horizontal menyentuh titik acuan. Kemudian di jarak A juga, kita menarik garis yang memotong garis horizontal dengan garis miring hasil dari pertemuan titik acuan dengan P. Dari sini didapatlah nilai F1.
Adapun metode alternatif dari menentukan gaya-gaya ketika posisinya adalah sejajar, cukup menghubungkan antara titik F1 dengan ujung P dan juga menghubungkan antara ujung titik F2 ke P. Misalnya titik F1 dengan P kita berikan S1, kemudian titik F2 ke P adalah S2. Tinggal kita menarik garis, buat garis P, kemudian tarik garis sejauh S1, selanjutnya buat garis sejauh S2, pertemuan antara S1 dan S2, tarik garis horizontal yang menghubungkan dengan P. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai F1 dan juga F2.